warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Hadir Trisanjita, Wadidyaud 3A. Di sini saya akan menjelaskan hasil rangkuman saya yang berjudul tentang perkembangan bahasa literasi anak usia dini yang saya ambil pada bab 2 dan bab 3. Yang bab 2, A. Perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak berkaitan erat dengan stimulasi atau rangsangan yang diterima seorang anak dari lahir, bahkan sejak masih di dalam kandungan. Semakin banyak suara verbal yang didengar oleh anak, maka semakin banyak pula yang diserap oleh otak anak, sehingga orang tua perlu untuk menstimulasikan perkembangan bahasa anak dengan terus berinteraksi dengan anak. B. Teori-teori perkembangan bahasa Islam. Yang pertama, teori-teori perkembangan bahasa Islam. Bahasa merupakan kemampuan untuk berkomunikasi yang dinyatakan dalam bentuk lambang atau simbol. Untuk mengungkapkan suatu bahasa makna seperti dengan menggunakan lisan, tulisan, isyarat, bilangan, lukisan, dan mimik muka. Menurut Yusuf pada tahun 2018-2007. 2. Teori-teori perkembangan bahasa berdasarkan pandangan barat. Yang pertama ada teori Einstein, yang kedua teori Scarlett, yang ketiga teori Chomsky. C. Teori pemeroleh bahasa. Pengertian pemeroleh bahasa yaitu pemeroleh bahasa atau analisis bahasa adalah suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sadar, implisit, dan informal. Yang kedua, teori pemeroleh bahasa. Yang pertama, teori Beethovenisme menyoroti aspek perilaku kebebasan yang dapat diamati langsung atau hubungan antara rangsangan stimulus dan reaksi respon. Yang kedua, teori nativisme merupakan teori yang menganut keyakinan bahwa setiap manusia dilahirkan sudah memiliki bakat untuk memperoleh dan belajar bahasa. Yang ketiga, teori kognitivisme. Menurut teori ini, perkembangan bahasa harus dilanjutkan pada diturunkan dari perkembangan dan perubahan yang mendasar dan lebih umum di dasar kondisi manusia. Terus yang keempat, teori interaksionisme beranggapan bahwa pemerolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajar lingkungan bahasa. Yang D. Memahami morfologi, fonologi, sintaksis, dan semantik. Yang pertama, tahap fonologi. Fonologi, anak bermain dengan bunyi bahasa tersebut, mengoceh sampai mengucapkan kata-kata sederhana. Yang kedua, tahap morfologi, berasal dari kata morph yang berarti bentuk dan kata logi yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu yang mengenai bentuk. Menurut Sunarto dan Hartono dalam RJKPO 2010 terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pemeroleh bahasa bidang morfologi anak usia 6-7 tahun, yaitu faktor usia, faktor lingkungan sosial, faktor biologis, dan faktor motivasi. 2. Tahap sintaksis dalam istilah terlahir dari dua bidang bahasa, Belanda dan Inggris. Pengertian sintaksis terdiri yaitu bagian dari ilmu bahasa yang menganalisis dan mempelajari tidak hanya
aturan dalam penyusunan kata, tetapi juga meliputi aturan penyusunan prosa, klausa, bahkan kalimat yang bertujuan untuk membentuk suatu susunan yang memiliki pengertian. Selanjutnya, Maksa pada tahun 1994 menjabarkan tahap-tahap dari memperoleh sintaksis pada anak berbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, masa pralingual yang berlangsung ketika anak berusia 0 sampai 1 tahun. Terus yang kedua, masa kalimat satu kata haloprosa yang berlangsung ketika anak berusia 1 sampai 2 tahun. Yang ketiga, masa kalimat yang berangkaian kata singkat biasanya disebut sebagai kalimat telegram ketika anak berusia 2 sampai 3 tahun. Yang keempat, masa konstruksi sederhana yang kompleks yang terjadi saat berusia 3 sampai 5 tahun. Tahap sistematik memperoleh sistematik merupakan bidang kajian terhadap makna. Makna dapat dijelaskan berdasarkan apa yang disebut fitur-fitur atau petanda-petanda sistematik. Hal ini berarti makna sebuah kata merupakan gabungan dari fitur-fitur sistematik. Clark. Dalam Maksa 1995 terdapat 6 macam konsep maksa, antara lain yang pertama, teori referensial, yang kedua, teori mentalistik, yang ketiga, teori behavioris, yang keempat, teori makna, dan yang kelima, teori Freudianias. Menyimpulkan bahwa pemeroleh sistematik dalam 4 tahapan berikut ini. Yang pertama, tahap penyempitan makna kata, tahap generasi berlebihan, tahap medan semantik, dan tahap generalisasi. Metalinguistik dalam perkembangan bahasa anak, pengertian metalinguistik. S. Andrews dalam Edi Setia tahun 2020 menjelaskan metalinguistik adalah kesadaran tentang struktur bahasa dan fungsi kosakata sematik, sintaksis, morfologi, dan grammatik. Metalinguistik perkembangan bahasa anak usia dini berkaitan dengan perkembangan kognitif atau kecerdasan anak. Tingkat pencapaian perkembangan anak usia 4 sampai 6 tahun adalah lingkungan perkembangan kognitif untuk belajar, memecahkan masalah, berpikir logis, dan berpikir simbolik. Yang kedua, fungsi metalinguistik dalam perkembangan bahasa anak sangat penting ya untuk anak usia dini. Sebagai komponen pematangan bicara dan berbahasa anak, yang pertama, jumlah daftar kosakata sebagai morfologinya atau kata dan kosakata. Yang ketiga, kemampuan sistematik adalah pemahaman makna dan bahasa. Yang kemampuan sistematik yaitu kemampuan grammatika. Yang keempat, kemampuan morfologis sebagai kemampuan membedakan kata-kata. Yang kelima, kemampuan pragmatik yaitu penggunaan kata-kata dan bahasa. Menurut Julia, apabila suatu kemampuan bahasa anak tidak terpenuhi, akan terjadi kendala yang dalam perkembangan bicara dan bahasa anak. Bab 4, kecerdasan berbahasa anak usia dini. A. Hakikat kecerdasan bahasa. Pengertian kecerdasan atau biasa disebut dengan integrasi berasal dari bahasa Latin intelligence, yang berarti menghubungkan atau menyatukan satu sama lain. To organize, to hold, to bring together. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasannya ini sebagai berikut: pembawaan, kematangan, pembentukan, minat, dan pembawaan yang khas dan kebebasan. 2. Jenis-jenis kecerdasan. Pembahasan
kecerdasan pada bab ini adalah ada dua kategori kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan intelektual, yang kedua, kecerdasan emosional. Kecerdasan intelektual identik dengan seseorang yang pintar, sering mendapatkan ranking di sekolah, dan mendapatkan juara di berbagai perlombaan. Kecerdasan intelektual secara umum memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama, menurut Mardianti et al. Tahun 2021, kemampuan memecahkan masalah, inteligensi verbal, inteligensi praktis. 2. Kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional merupakan kecerdasan untuk mengenali dan memahami sisi-sisi yang terkait dengan jiwa manusia. Kecerdasan emosional secara umum memiliki 5 aspek. Yang pertama, kesadaran diri, pengaturan diri, motivasi diri sendiri, empati, dan keterampilan sosial. Sekian dari saya, rangkuman hasil yang saya dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.